Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa Mbak Amini. Oke, saya lagi. Tiba-tiba ternyata baterainya habis. Saking asiknya ya. Oke. Langsung tuh. Oke. Ini masih soal nomor 7 Mbak Wiwi. Jadi kalau teman-teman juga mau ngecek yang ini, jadi X dan Y nya akan tetap sama. Nanti teman-teman dicek ya, ini X, ini Y, cari dari A sampai E mana yang paling benar. Jadi kita bisa cek, kita maksudnya tadi itu kita memang benar cek di Y nya. Jadi kalau X nya kita kasih angka min 2, maka Y nya jelas akan 0. Demikian juga kalau X nya kita ganti 0, Y nya akan min 6. Contoh nih, ini kasih 0 semua X nya, 3 kali 0, 0, ditambah 3 kali 0, 0, min 6, bener kan? B. Nah, coba nih contoh, kalau min 2 sama 0, 3 kali min 2 min 2 kuadrat berarti kan positif, 4 kali 3 12, ditambah 3 kali min 2 berarti min 6, ini min 6, min 6 12, ini 12, maka 0, benar kan Y nya 0? Jadi bisa dites di tiap titik yang ada di soal ini. Kalau jawabannya benar, jadi ada hubungan dengan X dan Y, X dan Y, X dan Y, maka persamaan fungsi kuadrat itu benar. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Gampang. Nah, untuk cara yang kedua, jadi itu sebenarnya cara yang paling gampang. Kalau cara yang kedua, itu kita lakukan seperti ini. Tapi kalau bukan ABC-an, nggak bisa pakai cara satu. ABC-an, maksudnya ABC-an itu apa Mbak Ayu? Oh, nanti pilihan ganda, jadi tenang aja. Oke. Oke. Cara yang kedua sudah paham ya? Apa masih mau diulang untuk yang cara kedua? Waduh, Mbak Wiwi. Oke, kita lanjut yang nomor 8. Oke. Masih ingat komposisi? Oke. Ini ada persamaan fx sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 1. Gx sama dengan x plus 3. Ini sangat gampang sekali. Kalau ada komposisi f terhadap g, maka ya seperti ini. F gx, gx nya dimasukkan. Setelah gx dimasukkan, kita masukkan ke fx. Jadi 3x plus 3 kuadrat min 2x plus 3 plus 1. Sehingga dari hasil ini kita dapatkan seperti ini. Maka kita cari dari A sampai E mana yang paling benar. Maka yang paling cocok adalah B. Yang nomor 8 pasti tidak ada pertanyaan karena sudah selesai. Oke? Masih ada yang ditanyakan?
Oke, sekarang yang nomor 9. Bonus itu ya. Oke, diketahui F R terhadap R ditentukan dengan rumus ini. Oke, Fx x plus 3 per 2x plus 1, x tidak boleh min setengah. Inverse fungsi ini juga sama, diinverskan. Oke, maka kalau kita mau melakukan yang manual, ya Y sama dengan X plus 3 per 2X plus 1, ya kan? Tapi kalau kita mau yang kilat, ini ada seperti ini. Jadi kalau teman-teman pasti masih ingat kan, Y sama dengan X plus 3 dibagi 2X plus, ini juga gampang, sehingga kita kalikan silang, Y dikalikan 2X plus 1 sama dengan X plus 3, ya kan? Sehingga 2XY plus Y sama dengan X plus 3. Habis itu ngapain? Diapain lagi? Dikelompokkan kan? 2XY min X sama dengan 3 min Y. Oke, benar nggak? Sehingga X akan sama dengan 2Y min 1 sama dengan 3 min Y. Sehingga X akan sama dengan 3 min Y dibagi dengan 2Y min 1. Kan seperti ini. Itu inverse-nya. Sehingga kalau kita tulis kemarin inverse, maka kita akan dapatkan 3 min X. Ya, sip, masih pinter, masih ingat maksudnya, pinter. Min 1. Nah, teman-teman, ini kan jawabannya. Bentar. Nah, kita lihat di sini. Kok nggak ada semua? Jadi kita balik. Ini 3 min X. Yang ada kan X atau min X kan? X-nya lebih dulu maksudnya. Ini lihat, bukan 3 yang di depan, tetapi X yang di depan. Maka kita rubah saja di sini tanpa mengurangi artinya. Jadi dia akan menjadi min X plus 3, benar tidak? Dibagi 2X min 1. Ini saya kecilkan saja. Oke? Nah, sehingga min X plus 3 dibagi 2X min 1, maka jawaban yang paling benar yang mana? Ini loh, ada A. Oke? Dengan X tidak boleh setengah. Kita tahu kan bahwa penyebut itu tidak boleh bernilai 0. Kalau X-nya setengah, ini jadinya 1 dikurang 1, 0. Oke? Jadi kalau ininya benar, dilihat ini. Oke? Kalau ininya salah ya jangan diambil. Contohnya di mana ini? Oh, semua salah. Untung. Jadi kadang-kadang menjebak, ini benar, tetapi syaratnya yang salah. Jadi harus hati-hati. Oke? Bisa dipahami? Itu kalau kita pakai cara tradisional. Nah, kalau kita pakai cara
Nanti tergantung teman-teman paling enak pakai cara yang mana. Oke? Jadi kalau ada sebuah fungsi pembagian seperti ini, pembilang dan penyebut, dengan fx sama dengan ax plus b dibagi cx plus d, maka inversenya ini tinggal diganti min dx plus b cx min a. Sehingga teman-teman kalau lihat dari sini a nya berapa? 1. Jadi saya tulis ya biar tidak salah. Jadi kita cari di sini a akan sama dengan yang di x 1, b nya berapa teman-teman? B nya berapa? B nya 3, benar. C nya berapa? 2, oke. Terus D nya berapa? Oke, 1. Sehingga rumusnya itu fungsi x inverse gini ya. Sama dengan min D. Min D nya adalah 1. Oke. X terus plus B, B nya 3. Oke. Kalau rumusnya susah diingat, maka pakai yang basic aja. Itu lebih mudah kan? Jadi karena banyaknya rumus, maka teman-teman ketika TTM itu diajarkan basicnya dulu, biar tidak bingung. Dibagi C, C nya adalah 2x dikurangi A nya adalah 1. Oke. Sehingga ini akan sama dengan 1 tidak kita tulis, sama saja min x plus 3 dibagi 2x min 1, sama kan? Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, kalau memang jadi tergantung teman-teman yang enak dipakai yang mana. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan? Nomor 9 sudah kelar. Oke, kita lanjut dengan nomor 10. Oke ya. Nomor 10. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 6x plus 2 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Nilai x1 kuadrat plus x2 kuadrat min 6x1 x2 adalah, nah, kita cari dulu akar-akar persamaannya. Filenya ntar di share, iya, siap. Oke, teman-teman lihat di sini. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini adalah rumus umum. Akar-akar ini akan sama. Jadi a-nya di sini 1, b-nya 6, c-nya 2. Oke? Nah, untuk mendapatkan akar-akarnya ada seperti ini. X1 plus X2 sama dengan min B per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. Sehingga kalau dari rumus yang ini, X1 plus X2 sama dengan
per A. Jadi 6 dibagi 1 adalah min 6. Maaf, min B per A. Oke. X1 dikalikan X2 adalah min, tidak pakai min, tapi C per A. Jadi 2 per 1 sama dengan 2. Sehingga kalau ini kita sudah ketemu, maka kita masukkan ke nilai yang ada di sini. X1 kuadrat plus X2 kuadrat min 6X1 X2 itu sama dengan ini. Kayaknya bingung ya untuk yang di sini. Jadi begini, saya tulis dulu. Jadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu kan sama dengan, masih ingat, X1 kuadrat plus 2X1 X2. Ingat nggak? Plus X2 kuadrat. Masih ingat teman-teman? Nah, kalau di sini, sehingga kalau ini saya ringkes, itu akan sama dengan X1 kuadrat plus X2, karena saya ingin menyamakan dengan yang ini, menyamakan dengan soalnya. Kuadrat ditambah 2X1 X2, biar nggak bingung. Oke. Hello. Oke. Bentar ya. Soalnya bikin bingung. Oke. Kita lihat di sini. Nah, sementara teman-teman di sini adalah X1 kuadrat plus X2 kuadrat min 6X1 X2. Sehingga kalau dari persamaan ini harusnya nih ini, maaf, kan seperti ini, min 6X1 X2 X1 X2
Oh. Oke. Nah, sementara yang di atas itu kan plus 2. Untuk menjadi min 6 harus saya tambah atau kurangi berapa supaya jadi min 6 X1 X2? Teman-teman, ini tujuan kita. Tetapi dari persamaan yang ini kita punya plus 2. Oke? Supaya menjadi min 6x1 x2, maka 2x1 x2 itu harus ditambah atau dikurangi berapa? Berapa? Min 3 akan saya kurangi dengan min 8 X1 X2 ya, karena 2 dikurangi 8 adalah 6. Sehingga kalau itu dikurangi, maka di sini juga dikurangi. Pahamkah? Gimana, Mbak? Sebentar. Gimana? Faktor dari 6. Tadi kan kita melakukan satu-satu supaya teman-teman tidak bingung. Jadi ini dulu, itu hasilnya ini kan, ya kan? Nah, tetapi karena di sini harus min 6, sementara ini 2 dikurangi berapa biar jadi min 6? Benar Mbak Ayu. Sehingga kita tak kurangkan dengan 8 sehingga menjadi min 6. Maka kalau ini kita kurangkan, maka di sini juga kita kurangkan. Kalau ini dikurangi seperti ini supaya seimbang, maka yang ruas ini juga dikurangi yang sama sehingga muncullah ini. Oke? Nah, kenapa kok dibuat seperti ini? Karena kita punyanya seperti ini, X1 plus X2 sama X1 kali X2. Sehingga kalau kita sudah punya X1 plus X2 itu adalah min 6. Oke? Sementara X1 kali X2 itu adalah 2. Sehingga akan muncul angka 20 dan kita pilih nomor C. Untuk yang nomor 10 ini masih bingung atau sudah paham? Ya? Halo? Oke, sip. Udah ya. Sebenarnya matematika itu hanya praktis saja. Jadi kalau semakin banyak dicoba, maka akan semakin mudah. Tapi kalau tidak pernah mencoba, nah ini, karena ini juga sudah pembahasan, jadi teman-teman nanti bisa belajar dengan gampang. Oh, maksudnya ini, asal ngerti aja. Ini cuman guidance aja. Jadi matematika gampang. Oke. Sudah nak atau bagaimana? Lanjut atau menghela nafas dulu?
Oke, lanjut. Minum dulu, sip. Nah. Ya, bernapas dulu. Wah, Mbak Riri ngantuk, Rek. Oke. Nomor 10 dan oke. Nomor 11. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat X 3x kuadrat min 10x min 8 kurang sama dengan 0 adalah, nah, kita lihat di sini. Ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Nah, tipsnya, kalau nilai A lebih besar dari 0 dan tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah kurang sama dengan, maka daerah yang diapit adalah ini, kurang sama dengan X kurang sama dengan bla 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 bla. Dadida, kurang sama dengan X kurang sama dengan dadida. Nah, bagaimana caranya? 3x kuadrat min 10x min 8 kurang dari 0. Ini kita samakan dengan 0 dulu untuk mendapatkan x1 dan x2. Nah, untuk mendapatkannya bagaimana? Jadi diakarkan. Jadi ini 3x kali x, maka 3x kuadrat. 3x dikalikan min 2, maka min 6x plus 4x. Oke? Nah, ini 10 loh. Wow, benar. Kita jabarkan dulu. Koyoknya gitu, kayaknya salah ini pembahasannya. Ya. Sebentar, kita cari dulu. Berapa kali berapa dengan berapa kali berapa? Sama dengan 0. Oke. Ini kita 3x dengan x. Oke. Karena di sini adalah min, di sini min dan min, maka mesti variasinya adalah plus dan min. Karena biar plus dikalikan min kan jadinya min, bukan min kali min kan jadinya plus. Itu perlu diingat. Jadi variasinya adalah, boleh di sini yang plus, boleh di sini yang min. Nanti akan ketemu. Oke. 3x. Ini kan mintanya 10. Maka di sini 4, di sini 2. Kenapa seperti itu? Dia kayaknya kebalik nulis. Kita jabarkan satu-satu ya. 3x kuadrat ditambah min, 12x, oke, plus 2x min 8 sama dengan 0. Oke? Iya. Sehingga 3x kuadrat min 10x, benar, min 8 sama dengan 0.
maka yang benar adalah yang ini. Oke, teman-teman paham? Paham ya? Oke. Nah, saya kembalikan lagi. Kalau kita dapat yang ini, maka X1-nya saya tidak pakai label 1, bisa X sama, tapi ini maksudnya X1 ya. X1-nya jadi gini, 3X plus 2 itu juga akan sama dengan 0. Demikian juga 4X min 4 juga sama dengan 0, karena ini dikalikan ini sama dengan 0. Oke? Nah, tetapi nah, yang di sini X akan sama dengan min 2/3. Paham? Dan yang di sini kita dapatkan X sama dengan 4. Sampai sini paham belum, teman-teman? Oke. Nah, tadi rumusnya kita sudah punya titiknya, min 2/3 sama 4. Oke. Nah, tadi kan kalau A-nya lebih dari 0, maka daerah yang diupdate adalah seperti ini, kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan titik-titik. Nah, kalau seperti ini, maka kita tidak lihat AB, kita buang. Yang ada adalah karena ini min 2/3 dan 4, ini tidak mungkin karena plus 2/3. Tapi yang benar adalah E, min 2/3. X kurang dari X kurang sama dengan 4. Paham ya? Oke? Jadi yang benar adalah ini, yang E. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham belum? Oke, sip. Lanjut. Yang di sini C karena dia ini Mbak Wiwi, ini kan salah. 3X kuadrat min 6 ya. Jadi ini tuh salah di sini. Kalau ini jadinya kan min 6X plus 4X, berarti min 2X. Sementara di sini min 10X. Yang benar yang ini, yang kita sudah kerjakan. Oke Mbak Wiwi, bisa dipahami? Iya Mbak Risa. Iya, hampir mirip, cuman diganti ABC-nya. Jadi maksudnya ini dari 3X kuadrat mungkin jadi 5 atau gimana, tapi hampir mirip-mirip. Nanti kalau yang tahun ini kita sudah selesai bahas, kita cari yang tahun yang lainnya, jadi biar perbendaharaannya banyak. Ketika uang nggak boleh bawa apa-apa.
memorinya kan sama aja. Masa nggak ada suaranya, Mbak Pepeng? Coba di restart dulu. Pakai telepati. Ya, 5 menit lagi. Tapi teman-teman bagus, udah dapat 11 soal. 11 dikurangi 3 ya, lumayan. Ya, aku udah selesai. Kita akan ketemu minggu depan. Kita lanjutkan nomor 12 sampai dengan nomor 11. Ada yang ditanyakan? Kalau sampai jam 11 nanti ngantuk. Kalau saya sih oke-oke saja. Minggu depan sudah selesai UAS saya, jadi free, agak free. Semester depan udah ada jadwalnya. Kenal?